jalannya itu enggak begitu kan. Nah itu makanya ini tahap awal kan yang Masih di merah-merah, bawah, ya. yang tua masih di bawah. Eh, Ini rencana di rumah udah saya bikinkan semacam apa itu tangga ya, tangga. Masalahnya kalau untuk saya sendiri kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya sobat petani cabai milenial dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya di tempat ladangnya Pak Yanto. Kebetulan ini saya melintas tadi sempat melihat dengan sekilas bahwa cabai yang adanya di ladangnya Pak Yanto ini ya lumayan tinggi sekali. Tadi sudah di awal sudah saya sudah saya review sebentar ya, tingginya hampir 2,5 meter ya. Iya, ya. Hampir 2,5 meter. Jadi ini dengan sangat lebatnya, resep apa saja yang Pak Yanto lakukan ini untuk mendapatkan dengan tingginya segitu, ini kurang lebih berapa bulan ya Pak? Ya sekitar mungkin 3,5 bulan ya. 3,5 bulan, berarti 3,5 bulan itu hampir sekitar berapa ya? Kalau dibuat 30 berarti 3 bulan sekitar hampir 90 tambah 14 hari ya. Berarti hampir 100 hari lebih ya. Ini yang jenis RM ya. Kalau ori mungkin di atas 120 atau 110 lah. Nah, ini kebetulan Pak Yanto sendiri yang punya ladang ini nanti kiat apa saja yang harus dia lakukan supaya mendapat segini tingginya ya. Terus rahasia apa saja toh. Nah, ini ya sobat cabai milenial dimanapun Anda berada ya, jangan lupa ini jadi mutiara merah di depan mata. Nah, ini ya jargonnya, mutiara merah di depan mata. Jadi hasil yang nanti akan didapatkan itu seperti apa ya. Untuk Pak Yanto sendiri nanti kita coba review apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Yanto itu dari 0 HST ya, HST setelah tanam, dari bedengan sampai nanti umur sekitar hampir 105 hari ya. Gitu aja. Jadi sobat petani cabai milenial, ini kita langsung cus saja review dari Pak Yanto itu seperti apa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe ya. Gitu aja. Kita coba untuk wawancara dari awal dulu. Ini nanti langsung kita ke Pak Yanto. Pak Yanto, untuk ini tanaman cabai, untuk tanaman cabai itu dari lahan ya, pembenahan lahan sampai nanti sampai umur sekitar 105 hari itu apa saja tuh kiat-kiat? Oh iya. Sebenarnya simple ya. Iya, iya. Kalau rata-rata kebanyakan pada umumnya itu Iya. petani cabai sekarang kan mungkin dari segi pengalaman sudah pengalaman juga Iya, kan. iya. Tapi untuk mencapai target tanaman seperti punya saya ini mungkin jarang sekali mas. Gitu. Iya, masalahnya gini. Dari 0 Ya. sampai sekarang sudah kisaran tinggi 2,5 meter Ya. itu. Saya memang menggunakan kriteria tersendiri Ya, betul. tidak umumnya pada petani-petani lain ya, yang pakai obat ini, obat itu dan lain sebagainya, pakai obat yang mahal. Kalau saya enggak mas, justru pada awalnya dari musim awal kami mulai tanam itu pupuk dasarnya sederhana sekali, cuman pakai mutiara biru itu kan, cuman
sekedar untuk istilah wong Jawa itu cuman buat ambu-ambu gitu, Oh, Mas, ya. ya, cut dulu ya Pak. Ya, Oke. ya, ini sobat petani dimanapun Anda berada, ini ya rahasianya Pak Yanto ini dengan menekan biaya seminimal mungkin dengan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Bukan begitu Pak Yanto? Oh iya, betul, iya. Ya, ini apa saja toh kiat-kiatnya coba Ya. kita cek. Selanjutnya setelah kita proses tanam selesai kan, kita kan setidaknya kalau tumbuhan itu kan makhluk hidup juga ya Mas ya. Betul Nah, ya. Jadi setidaknya setiap hari baik itu pagi, siang ataupun malam kalau Betul. perlu harus kita tengok Mas. Oh gitu. Pakai ya. salam juga itu Mas ya. Ya, Biar ya. tanamannya bisa seneng lah. Itu kan makhluk hidup. Kalau kita ucap uluk salam mestinya tanaman juga seneng gitu Mas. Gitu Nah, ya. Ya. mungkin untuk tahap selanjutnya harus kita perhatikan pertumbuhannya bagaimana. Pada umumnya kan setelah kita tanam itu ada yang mengalami sedikit layu ataupun pokoknya nggak sehat gitulah. Tapi kalau saya justru optimis tanaman saya harus seger, harus Gimana sehat. caranya Nah, gitu itu ya. gampang, iya, iya. Ya gitu. Pertama Iya. bismillah tentunya Mas. Iya gitu Bismillah. Ya. Kedua kita harus tahu tumbuhan ini kira-kira perlu apa gitu kan. Oh gitu, nutrisi Iya, apa nutrisi saja apa ya saja yang yang harus perlu diperlukan dibutuhkan. ya, Iya, dibutuhkan nah. gitu ya. Simpel saja. Di samping tadi yang untuk masalah bahan dasarnya untuk tanam itu sekedar bahan ya seadanya itu kan tadi. Terus Cuma itu- mutiara gitu cuma ya. mutiara saja. Mutiara ya. Nah, Ya. terus selanjutnya gini Mas, kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar jeli. Kalau orang pada umumnya tanam di sawah, ini kan di ladang ya Mas Iya, ya. iya. Nah, di ladang. Kalau di sawah sama di ladang itu memang sedikit berbeda Iya Mas. betul, Nah, soalnya beda. mungkin pH tanahnya Iya. yang tinggi rendahnya itu Nah, ya. gitu. Nah gini Pak Yanto, untuk ngomong-ngomong ya, masalah ladang ini untuk tanaman cabai ini baru satu kali atau sudah beberapa kali digunakan gitu? Ya. Nah, ini Mas, Ya. yang biasanya jadi pertanyaan gitu kan. Betul. Biasanya kalau ladang baru kita tanami oke lah, hasilnya memang luar biasa kan. Betul ya. Ini sudah 5 kali loh Mas. 5 kali. 5 kali langsung tanam terus, Tanam nggak pernah terus. berhenti. Oh gitu. Iya, Jadi tanpa ada jeda sama sekali ya. tanpa sama sekali. Habis langsung tanam lagi, habis Iya, tanam lagi. habis gitu. tanam lagi. Oh gitu. Terus kalau misalnya kita jeda kan harus makan apa tuh Mas? Nah, gitu betul Iya, iya. ya. Soalnya ini mohon maaf sekali Pak Yanto. Ini cuma tanaman ini cuma satu apa namanya satu tempat atau ada beberapa tempat? Oh, ada 3 tempat justru Mas. 3 tempat. Ya, yang satunya di sawah kan, Nah. yang satunya di sebelah lagi di sawah juga. gitu. Tapi untuk tanaman ini juga sama saja Sama, hasilnya. iya, Oh, gitu. sama. Malah ini kemarin ini sudah kami petik Berapa kali? 4 kali ya Mas 4 ya. kali. Baru 4 kali petik itu sudah hampir dapat berapa kemarin itu 90 kilo. 90 Padahal kilo. ini cuma 4 empat itu, 4 bak. beki gitu Iya, ya. iya. Oh, bentar ya Pak Yanto. Iya, iya. Ya ini jadi sobat semuanya, ini cuma tanaman 4 beki, kisaran satu bekinya katakanlah sekitar 400 ya. 400. 400 kali 4 berarti sekitar 1600 dengan asumsi mendapatkan hasil petikan keempat itu sekitar hampir 90 kilo ini. Ya lumayan lah untuk tahapan awal ini. Jadi belum orang Jawa itu ngemoi. Jadi hasil paling tertinggi itu namanya orang Jawa itu ngemoi, tapi hasil maksimal lah itu ya. Panen Ya, raya. panen gitu. rayanya Panen itu ya raya, Pak ya. iya, iya, iya. Nah ini bisa dilanjut lagi Pak Yanto. Oke. Mungkin untuk langkah kedepannya Ya, ya mungkin ilmu harus dibagikan juga tuh Mas. iya Nah, betul ya. Ini khususnya untuk petani milenial zaman sekarang kan Ya, kita harus berbagi yang namanya ilmu. Tentunya kami juga tidak ingin tetangga, teman, saudara itu kan Saudara, ya, yang
gara-gara tanam cabai kok jadi keren-keren kan bahasa Jawanya tuh Mas. Jadi kasihan kan? Kurang maksimal gitu kurang ya. maksimal. Makanya saya kasih tahu ini tanaman saya. Ini dilihat dari segi buahnya saja udah rapat kayak gitu, Mas. Ya, betul ya. Ini udah merata ke sana-sana ini. Ini padahal buah seperti ini belum maksimal ini belum, ya, Pak, belum. Ya. Masih di bawah, nanti yang atas itu biasanya perkembangannya kan lebih maksimal lagi. Lebih maksimal, gitu ya. Ya. Jadi ini baru petikan keempat kali. Itu kemarin sudah dapat 90 kilo. Mungkin kalau yang namanya panen raya atau ngomoi itu yang pasti bisa 1 kintal lebih, Mas. Itu cuma 4 buah, Mas. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa petani milenial dimanapun Anda berada, ini jadi dari ngobrolan ringan dengan Pak Yanto ya, ini jadi itu aja sudah saya terasa gimana kepingin gitu. Kalau orang Jawa itu kepingin itu suka sekali dengan tanaman cabai. Jadi ini kita sekarang buka trik rahasianya seperti apa toh dari dasar lahan ya, jadi lahan membuat bedengan, terus pupuk dasarnya sudah tadi, meskipun saya kasih tahu untuk rahasianya adalah di dalamnya cuma mutiara ya, tidak ada yang lain. Ini mungkin brand ya Pak? Iya. Tidak apa-apa ya Pak? Iya, apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Ya. Ini jadi kita cross check dulu dari awal seperti apa, kita bedah rahasianya seperti apa toh. Nah ini Pak Yanto mungkin bisa gini lanjut ya. Oke. Dari awal dulu. Dari awal dulu ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, dari proses tanam pertama kita ceblok istilahnya ya, sampai sekarang sudah setinggi 2,5 meter. Itu saya cuman mengandalkan satu produk sebenarnya, Mas. Jadi enggak terlalu banyak produk sampai jadi kebingungan kayaknya. Kita mikir obat ini ternyata nggak ada ininya kan, nggak ada bedanya sama sekali ya. Kalau untuk masalah penyakit ya, ini nganut dulu aja Pak Yanto, dari awal dulu. Jadi dari bedengan itu mungkin ada pupuk dasarnya enggak? Cuma atau mutiara? Cuma mutiara saja. Mutiara itu dimasukkan di langsung, lubang-lubang ya, itu. Di lubang-lubang. Itu. Tapi sebelumnya kita sterilkan dulu, maksudnya lubangnya itu kita cek dulu kira-kira di dalamnya itu ada bakteri ataupun semacam apa ya, kalau di ladang kayak gini kan ada istilah songgo langit gitu Mas, atau uret ya. Nah itu harus kita basmi dulu. Nah itu biasanya menggunakan obat jenis pestisida. Iya, pestisida. Iya, pestisida, insektisida ya. Iya. Jadi itu setelah itu baru dikasih pupuk dasar. Terus tanah. Kita hentikan dulu, paling tidak kita tunggu sekitar 3 hari setelah kita kasih mutiara itu ya. Baru 3 hari baru kita tanam gitu ya. Nah kalau sudah 3 hari tanam ya, itu apakah langsung nanti setelah tanam itu langsung ada penyepraian atau cuma nunggu dulu beberapa hari baru penyepraian? Kalau pengalaman yang saya lakukan itu harus nunggu beberapa hari. Itu setelah itu berarti beberapa hari, mungkin sekitar hampir 15 hari ya mungkin ya, atau lebih? Enggak sampai. Kalau saya justru 12 hari rata-rata. 12 hari ya. 12 hari berarti ya hampir 2 minggu kurang sedikit ya. Iya betul. Iya. Berarti setelah itu terus baru penyepraian. Nah ini penyepraian ini menggunakan bahan apa ini ya biasanya? Itu kalau kemarin yang saya pakai, mana itu botolnya lupa saya. Ini tenaga saya itu. Oh bentar ya sobat semuanya. Ini biar teman-teman bisa lihat ini. Itu kemarin. Ya ini ada tenaganya dari Pak Yanto ini yang sedang bersih-bersih, ngecek-ngecek. Ya. Ya ini. Meskipun saya cuma kasih 50.000 per hari, dia mau itu. Ya kita lanjut lagi ya dengan Pak Yanto dulu. Bentar.
Ya, sobat semuanya, ini mohon maaf kameramen jadi reporter sekalian. Nah, Oke. berarti Pak Yanto agak ke sini biar kamera kelihatan ini Pak Yanto. Jadi, nah dari situ berarti Pak Yanto selama mungkin 12 hari itu penyepraian. Nah, selang interval berapa hari itu biasanya penyepraian itu Pak Yanto? Kalau rata-rata yang sudah saya lakukan itu cuman kisaran, kalau tadi 12 Ya. terus untuk kedepannya lagi kita kasih waktu setengah bulan biasanya. Setengah bulan ya. Berarti intervalnya kalau mungkin Tahap pertama ya. musim apa ini namanya musim kemarau ini mungkin interval dengan segitu mungkin masih bisa ya Pak? Masih bisa. Kalau mungkin musim hujan sudah kurang ya. Iya ya, kalau harus musim hujan harus lebih anu lagi. Ya, lebih rutinkan lebih lagi rutin, ya. ya. Oh gitu. Nah, untuk pupuk susulan sendiri selain itu yang tadi sudah disebutkan untuk pupuk dasarnya itu selain mutiara apalagi Pak? Mas, kemarin itu sini Mas. Kamu itu gimana sih? Kemarin pakai apa itu yang saya beli itu? Coba saya cek, kamu tahu nggak? Botolnya hilang ya Mas. Oh, botolnya hilang. Ya. Aduh, Ya, aduh. jadi pemirsa ini kelupaan sekali ya. Jadi Ya ini kelupaan. tenaganya Ya. kelupaan Ya, tadi. jadi yang jelas kalau musim apa namanya musim kemarau ini perbanyak insektisidanya ya. Jadi mungkin ada ulat ya Pak Yanto. Iya, iya. Mungkin ada apa namanya seperti Rengit. ya nih kalau bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Ya, biasanya kan kebanyakan orang pada tanam Iya. orang Jawa tuh, tahulah rengit. Ya jadi ya ini berarti selang untuk penyepraian itu mungkin sekitar hampir dua minggu ya. Iya, 2 minggu. Dua minggu berarti ini setelah itu mungkin ada pupuk-pupuk penyepraian dengan menggunakan fungisida atau untuk patek mengantisipasi ya. Iya. Kalau musim apa namanya musim kemarau itu tidak begitu diperhatikan sekali ya. Iya, iya. Dibanding dengan musim-musim Iya, hujannya. betul, betul. Ini patek kalau musim hujan kan banyak sekali itu kan. Betul. Seperti itu. Nah, untuk fungisida sendiri untuk mengantisipasi patek itu biasanya menggunakan apa itu? Apa gitu. Oh gitu. Nah, Jadi ini sekaligus promosi ya Mas. Bukan promosi, tapi memang ini yang saya pakai antrakol Mas. oh gitu. Iya. Ya. Antrakol. Iya, iya, jadi- Terus ya itu bukan sekedar antrakol, tapi ada khusus campuran yang saya rambut sendiri. Oh gitu. Nah, untuk sementara saya dulu Mas. Ya. Ini pemirsa, jadi ini ada resep rahasia dari Pak Yanto itu mungkin suatu saat produk itu mau dikeluarkan nggak tahu ya ini Pak Yanto sendiri. Iya ya betul ya. nanti nunggu dulu ya teman sobat tani dimanapun Anda berada ini produk apa atau yang harus dimunculkan dari Pak Yanto, sesosok Pak Yanto ini. Wah, ini juga dia itu seorang pakar percabean, juga mungkin dia tahu ramuan khusus apa gitu ya. Oke, betul. Memang setidaknya cara kita untuk berbagi ilmu ya mestinya ya istilahnya kita tidak semata-mata langsung kita buka semua atau Mas biar penasaran gitu kan Mas ya. Memang ada satu obat ramuan khusus dari saya itu sehingga cabai saya terlihat kayak gini. Mungkin petani cabai yang sudah tersohor pun belum tentu Mas bisa nanam kayak punya saya Mas. Gitu. Betul. Jadi ini apa namanya ada kiat-kiat tersendiri dari Pak Yanto ya. Jadi sobat tani semuanya seperti apa toh ramuan-ramuan yang nanti akan digunakan Pak Yanto itu. Nah ini ada part kedua atau ketiga keempat kelanjutan dari video-video yang nanti akan kita bahas dengan Pak Yanto ini. Jadi tidak cuma satu kali, ada beberapa video nanti yang memang benar-benar Pak Yanto yang
pakar di dalam percabean ini ya Pak Yanto. Oke, betul ya. Gitu. Terus ini untuk pemetikan ya. Iya. Untuk pemetikan kan sudah 4 kali ya Pak? 4 kali. 4 kali itu setiap pemetikan harus dispray. Harus. Ya. Ya. Berarti Setelah kita petik itu ya, langsung langsung dispray. ya keesokan harinya. Oh gitu. Mungkin bisa esok hari atau mungkin sore hari ya Pak? Kalau lebih bagus pagi hari, Mas. Pagi hari ya. Oh, mungkin ada sinar matahari, Ya. jadi ada fotosintesis Ya, gitu ya. Fotosintesis, ya. Ya, gitu ya. Jadi zat daunnya itu langsung bersentuhan ya, sama ya. yang kita. Tapi nih untuk mungkin jenis insektisida sore hari, kalau malam mungkin banyak sekali penyakit-penyakit hama ya. Iya, kan gini Mas, untuk musim hujan kayak gini kan kadang-kadang kita cuma mengantisipasi. Kalau pas kita adakan penyemprotan ataupun di sore hari, biasanya kan langsung hujan. Itu jadi hasilnya kurang maksimal. Ya. Gitu. Jadi Yanto ini dengan tinggi hampir 2,5 meter ini, itu untuk pemetikan itu apa enggak? Untuk pengambilannya itu enggak begitu kan? Nah itu makanya ini tahap awal kan yang merah-merah, yang tua masih di bawah. Ini rencana di rumah udah saya bikinkan semacam apa itu tangga ya, tangga. Masalahnya kalau untuk saya sendiri kan pendek loh Mas. Sementara kalau lihat pohon cabai saya kayak gitu kan harus pakai ini tangga. Betul. Ya. Jadi pemirsa sobat tani semuanya, ini jadi obrolan ringan-ringan dengan Pak Yanto ini sangat ya gimana menarik sekali. Jadi ini seolah-olah membuat motivasi untuk diri kita sendiri. Jadi gimana toh supaya nanti cabai itu bisa lebat dengan lahan seminimal mungkin tapi hasil semaksimal